Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Kan acaranya besok. Kenapa udah pada datang hari ini? Ya Allah, acaranya besok. Kangen. Ibu kangen, saya ngaceng. Acaranya besok, makanya tadi saya dibilangin Pak Haji, tamunya ada sekitar 300-an. Hah? 300 muat gak di bawah? Gak muat. Ya udahlah. Maksud saya acaranya besok Pak, Bu. Hadiahnya juga besok. Kita siapin hadiahnya buat besok. Jadi hari ini dapat hadiah apa enggak? Oh. Ya, jadi saya kasih sayembara Bapak dan Ibu, coba sampai malam takbiran jangan ada sifat 18. Kan buat kebaikan Bapak dan Ibu, bukan buat saya. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat 18. Tadi ada yang privat sedekah 1 juta sama yang 2 juta tuh tadi rombongan di bawah. Pak Haji, saya nggak ada sifat 18. Iya, nanti saya kasih hadiah 100 juta. Tapi setelah dia ngomong saya perhatiin. Setelah ngomong saya perhatiin. Nggak taunya masih ada sifat 18. Apa salah satunya? Iya, berharap. Jadi dia berharap. Nggak boleh Pak. Karena kan ada pepatah mengatakan orang berharap siap-siap kecewa. Tuh jadinya kecewa. Janganlah. Buat apa Pak berharap? Udah jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi Bapak nggak boleh lawannya. Lawannya apa? Mikir, komen, ngeluh. Coba Pak, Bu, maaf ya, latihannya sama siapa Pak Haji? Sama ring 1 orang terdekat kita. Misalkan kita punya partner usaha namanya Pak Asep sama Pak Asep. Misalkan kita nggak punya suami sama anak. Misalkan anak kita udah pada nikah semua sama tetangga. Misalkan anak kita nggak ada semuanya. Tetangga juga nggak ada karena kita tinggalnya di hutan sama jangkrik. Jangan sama semut, sama nyamuk. Saya nggak setuju Pak. Ini maaf ya. Siapa yang udah pernah berangkat umroh? Tunjuk tangan. Nah, yang udah berangkat haji? Ya, oke. Jadi gini Pak, Bu, maaf ya. Kalau kita berangkat haji atau berangkat umroh, kan kita udah pakai baju ihram. Terus ada nyamuk nih Pak, maaf nih ada nyamuk. Kita teplok. Kena bayar dam Pak. Denda. Berapa ekor tuh? Nah mau saya coba dari sifat 18 biar kita bisa cair 1 miliar. Minimal Bapak saya kasih DP 100 juta. Bapak juga mesti bayar dam dong ke Allah. Apa yang dilanggar sama Bapak? Misalkan Bapak nggak ditawarin ML sama Ibu, bisa gak tuh jangan ngaceng? Karena kalau ngaceng bayar dam dong, kan nggak ditawarin. Buat apa lo ngaceng? Jadi kalau ibu nggak nawarin ML, Bapak jangan uring-uringan. Namanya kepancing jeng. Lebih baik kita bunuh saja. Maksudnya emosinya. Apa? Keinginannya kita bunuh. Jangan suaminya kita bunuh. Saya nggak setuju. Lebih baik langsung kita santet aja deh daripada kelamaan. Udah tahu kewajiban istri kau malah. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini hadiahnya gede 100 juta. Coba kalau Bapak dan Ibu melanggar bayar dam. Ya sedekah aja ke Allah. Supaya nanti
Oh iya, kalau gue melanggar lagi gue bayar dam lagi nih. Ah enggak, gue gak mau langgar. Gue harus kuat, gue harus kuat. Gitu. Bapak dan ibu gak punya uang. Waktu itu gak pegang uang. Hari ini pengisah gak pegang uang. Anak japri. Mama, besok bayaran kuliah terakhir. Janganlah. Oh iya, pasti ada. Bapak dan ibu, nanti kalau ada yang di grup, apa grup kantor pusat, atau grup linglung 1, linglung 2, atau grup gembira ria, atau grup apa aja, nanti saya kasih deh contoh. Dianya nangis-nangis karena anaknya belum bayaran sekolah di Al-Azhar. Nangis aja. Seharian dia nangis aja. Kenapa dia nangis? Karena dia baca di grup, Pak Haji ngasih tamunya 500 juta tunai. Saya bilang memang benar, dia saya kasih 500 juta tunai, tapi kan dia nganterin sapi tuh 3 truk. Dia nganterin sapi 3 truk. Saya bayar dulu 500 juta, saya posting di grup. Langsung cemburunya luar biasa. Pak Haji, orang aja dikasih 500 juta, saya aja bayaran sekolah aja minta Bapak Haji belum ditransfer. Loh kok jadi begitu? Kan saya beli sapi. Kayak tadi di grup saya posting tuh, saya kasih tuh namanya Dimas siapa tuh? 26 juta. Waduh, yang japri banyak banget Pak. Aduh. Itu saya beli kambing Pak. Saya beli kambing 20 ekor 27 juta. Di DP-nya baru 1 juta. Jadi saya kurangnya 26 juta. Saya transfer tuh tadi. Kan saya tanya mana KTP-nya, mana nomor rekeningnya. Nah karena saya mau bayar kambing, saya transfer tuh 26 juta. Ya Allah, yang japri saya, Pak Haji itu orang dikasih 26 juta. Itu bayar kambing bos. Kambing 20 ekor, betul gak? Hah? Kalau bapak dan ibu lihat kan datang tuh tadi pagi kambing. Pakai mobil carry yang 2 rak. Nah hari ini nanti malam kita juga masuk juga kambing 6 ekor 7 ekor bandot. Nanti saya transfer, nanti saya posting di grup, rame lagi. Kalau nggak percaya, tadi malam tuh ada lagi orang bawa sapi dari Solo 5 ekor, iya betul. Pakai apa? Pakai carry, bawa sapi. Nanti coba kalau saya bayar, ada tuh orangnya. Pasti ada di sini. Ntar saya bayar, ntar saya posting, pasti rame lagi. Pak, Bu, mau saya, bapak dan ibu coba dong. Al-Quran dibaca benar, tapi mesti tahu artinya. Ada artinya yang begini Pak Bu, bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi Pak Haji hanya senda gurau aja, jangan diambil hati. Ya Allah, saya sampai gregetan. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi malam 26 juta itu, saya bayar kambing 20 ekor. Namanya Dimas siapa tuh? Dimas Pratama. Tuh saya bayar kambing 20 ekor. Ponorogo. Tapi ada yang japri saya cemburu. Pak Haji, anak saya belum bayaran sekolah di Al-Azhar 3 juta. Giran yang 26 juta dibayar. Itu beli kambing. Mana buktinya? Emang gue mesti terus terang? Ya udah deh, kita terus terang daripada dia nangis aja sama anaknya di videoin live sama saya. Pak Haji, mama nangis terus. Iya. Nggak taunya dia berdua lagi main sandiwara. Anak sama mamahnya. Mamahnya yang nangis, anaknya yang videoin, dikirim ke saya. Biar dia dapat 3 juta. Namanya senjata makan. Jadi mamanya nangis. Tuh Pak Haji nggak kasihan, mama aku nangis. Mana coba? Pak Haji nggak mau keluar air mata. Pak Haji maunya apa? Keluar air nenen.
Udah nggak keluar Pak Haji, mama aku udah nggak keluar nenennya. Akhirnya dia kirimin, nggak taunya Allah ini benar apa enggak? Enggak Ji, dia lagi main sinetron. Judulnya Ketipu sama Elu. Jadi dia nanti main film lagi yang kedua. Nah, pokoknya intinya gini Pak. Bapak ikut sayembara kita besok malam takbiran terakhir. Yang tidak punya sifat 18 tunai dapat dari saya 100 juta. Syaratnya nggak boleh punya sifat 18. Gimana tuh Pak buat ngilangin sifat 18? Yang bisa jawab dapat hadiah lagi 100 juta. Jadi kita dapat 200 juta. Hanya berapa orang Pak Haji? Bebas, mau semua boleh, mau 6 boleh, ada 7 boleh, ini ada 6. Hari ini kita bawa 675. 675. Pak Haji yang jawab dapat 5 juta apa? Iya, oke dah yang jawab dapat 5 juta. Tapi syaratnya kalau ibu jawab, bapak bisa ngaceng. Bisa gak? Gimana tuh jawabnya Bu? Ngomongnya melandai. Iya. Jadi saya mau sifat 18 nggak boleh ada sampai malam takbiran. Nanti pas lebaran boleh punya sifat 18 lagi. Kan nanti kan abis itu memaafkan. Sip, yang mau nanya ayo kasih mic-nya. Tepuk tangan dulu dong. Yuk. Tepuk tangan dulu. Man, ini tamu-tamu pada japri. Emang penontonnya ada Pak Haji? Ayah. Pak, kasih tangan Bu, kasih tangan Bu. Pak, tangannya naikin Pak. Bu, sampai kelihatan tetenya Bu. Ya, kurang tinggi. Yang tinggi dapat hadiah. Yo. Janganlah. Nenennya aja, nenen. Sip. Yo, Ibu nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah udah ketemu sama Pak Haji. Niman, kasih dulu Man, live Man. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Yanti dari Cianjur Pak Haji. Saya senang baca Quran, salat tobat, tapi saya mau Kurang kenceng Bu, ngomongnya kencengan. Kencengan dikit, deketin. Saya senang salat tobat, membaca Quran 12 juz tiap malam, tapi saya mau kaya raya tajir melintir. Gak mungkin Bu, gak ada orang kaya raya mukanya kayak lu. Mantes-mantesin wajah lu. Mana ada orang kaya raya memelas. Gak ada. Kalau begitu mah wajah orang Pamarican. Ada gak sih orang Pamarican? Oh ada. Oh, iya. Orang Banjar, orang Ciamis tuh kayak lu. Nanya kok saya pengen kaya raya. Wajahnya mesti sumringah Bu. Ceria. Lu mah ngomongnya juga. Lu tuh cocoknya di santet tuh. Tuh orang Pamarican dukun santet. Enggak lah humor ya Pak ya. Ya gimana Pak Haji? Mana mic-nya? Gimana kita baca Quran, senang saya baca Quran, tapi mau disabdain, mau kayak. Nggak mungkin, saudara bukan, temen bukan, sabdain. Emang sabda gue murah meriah? Nggak ada. Pertanyaan apa? Ya gitu aja. Pertanyaannya apa? Ya mau kaya Keras Bu. Mau kaya raya tajir melintir. Bu, Ibu nggak mungkin kaya raya. Kenapa? Karena alat kelamin Ibu melintir. Bisa gak dilurusin dulu? Ya udah duduk. Yuk, Bapak dan Ibu, pasti Bapak dan Ibu suka dengerin saya. Bahwa yang namanya orang kaya raya, udah ada contohnya, namanya Maryam. Maryam tidak akan pernah keluar dari rumah karena rumahnya dikunci sama Nabi Zakaria. Dia hanya duduk di singgasana, mulutnya dikunci. Dia hanya baca Quran, sholat, duduk. Akhirnya diconteklah sama Nabi Zakaria. Istrinya mandul, dianya udah tua, nggak punya anak. Akhirnya dia seperti Maryam. Selama 3 bulan Nabi Zakaria nggak bicara karena mulutnya dikunci sama Allah. Alhamdulillah istrinya hamil.
lahirlah anaknya namanya Nabi Yahya. Nah coba ibu jangan mulutnya ngomong. Ibu kan mama bapak kadang jengkelnya sama siapa? Cucu. Udah cucunya dilarang. Ada duit kita kabulin hajatnya cucu. Habis gimana namanya cucu Pak Haji? Ya jangan dong. Kalau bisa jangan galak lah. Nah lu tinggal jaga mulut doang bos. Mulut lo robek. Plester. Mulut sama alat kelamin lu sama tahu, megat. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Yuk. Bebas, nanya apa aja, bebas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tasikmalaya, Pak. Apa? Dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya. Iya, di Tasik saya. Saya mau menjawab kemarin Pak yang di bawah itu Pak. Ini nanya. Apa? Menjawab pertanyaan kemarin di bawah itu. Yang sifat 18. Bagaimana cara menghilangkan sifat dan 18 itu? Yang di bawah kemarin Bapak menjelaskannya. Saya mau jawab sekarang gitu. Mau jawab. Ya, mau nanya atau mau menjawab, testimoni? Mau pertanyaan Bapak kemarin saya mau jawab sekarang gitu. Kemarin kan di bawah Bapak itu nanyain. Siapa yang bisa menjawab menghilangkan sifat 18? Oh besok aja. Soalnya ini terbatas gitu cuman 10 menit lagi mau jalan karena ini ada yang privat di Hotel Borobudur. Sedekahnya 100 juta. Ya saya mau menjawab jadi mau jawab. Besok aja jawabnya. Nggak usah besok aja lah. Oh, ya, siap. Iya nggak penting. Hari ini gue mau ke Borobudur dulu ya nggak apa-apa ya. Soalnya ada yang privat sedekah 10 juta, 100 juta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Nur Khalifah dari Sidoarjo. Ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas ilmunya Bapak Haji yang saya sudah jalankan selama ini. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau saya ada keinginan untuk riyadhah di sini, itu berapa lama atau ada jangka waktu gitu? Oh tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang sehari riyadhah terkabul. Ada yang dari Riau Pekanbaru riyadhah berapa lama di kebun nanam sama bersihin itu benalu pohon mangga. Berapa di Riau Pekanbaru? Orang Riau 4 bulan cair 5 miliar. Iya. Bebas Bu. Iya, terima Bebas. kasih. Bebas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. riyadhah tuh nggak ada yang sama Pak Bu, nggak ada yang sama. Karena nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, terkabul juga beda. Orang Riau Pekanbaru cair 5 miliar, riyadhah di sini 4 bulan. Ada yang cair 300 juta namanya Waluyo riyadhah 9 bulan. Sama istrinya di sini dia. Tidurnya di kandang kuda. Tadinya dia mau di kamar. Saya bilang nggak boleh, riyadhah nggak boleh di kamar, mesti tidurnya di kandang. Tapi kan saya suami istri Pak Haji, ya nggak apa-apa. Nanti kalau saya mau ML, ya udah di kandang. Nah dia kalau ML di depan kandang kuda. Jadi pada saat ML kudanya selalu berisik. Namanya Waluyo. Riyadhah 9 bulan tunai cair 300 juta. Sekarang dia jadi pedagang bakso. Orang Wonogiri namanya Waluyo. Kontrakannya ada 29 pintu. Namanya Waluyo. Dia riyadhah di sini selama 9 bulan. Cair tunai 300 juta. Kerjaannya ngurus kuda. Sikat-sikat kuda, nyari rumput kuda, nuntun kuda. Anak yatim naik kuda dituntun-tuntun. Nah, alhamdulillah dia suami istri di sini. Kemarin dia datang kemari. Yo, Ibu, Bapak.